Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan damai sejahtera menjadi keinginan setiap orang, baik tua maupun muda. Karena bagi kita, hidup damai sejahtera berarti kita merasa aman, nyaman, bahkan segala yang kita inginkan selalu tercukupkan. Sehingga kita akan berusaha untuk sedemikian rupa untuk mendapatkan kehidupan damai sejahtera yang kita inginkan. Namun ternyata kehidupan damai sejahtera yang selalu kita inginkan dan idam-idamkan, kebanyakan kehidupan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Misalnya, kita berpikir ketika kita sukses dalam pekerjaan, gaji kita banyak, bahkan menjadi kaya, maka kita akan hidup damai sejahtera. Keinginan ini membuat kita lupa bahwa damai sejahtera yang ditawarkan dunia itu hanya bersifat sementara. Berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita, yang sifatnya kekal. Damai sejahtera Allah ini dapat kita lihat dari kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel dalam pembacaan kita saat ini. Di mana konteks ini dilatar belakangi ketika Israel berada di dataran Moab dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah perjanjian. Namun sebelum mereka tiba di tanah perjanjian, mereka diperhadapkan dengan dua masalah yang harus mereka hadapi. Yaitu pertama, masalahnya mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Kemudian masalah keduanya, di seberang sungai Yordan itu ternyata ada bangsa Enak yang bertubuh besar dan kuat. Masalah tersebut menjadi pergumulan yang tidak mudah, mengingat bahwa orang-orang Israel yang ada di dataran Moab saat itu adalah generasi kedua, yaitu generasi-generasi yang tidak mengalami peristiwa-peristiwa besar yang diperbuat Tuhan, seperti ketika berada di Mesir, Laut Teberau, dan perjalanan di padang gurun. Oleh karena itu, Musa menguatkan iman orang-orang Israel dengan menjelaskan siapa yang ada di pihak mereka dalam peperangan yang akan mereka hadapi. Musa mengingatkan mereka untuk tidak khawatir untuk menghadapi orang-orang Enak ini. Meskipun mereka harus mengetahui bahwa orang Enak ini memang lebih hebat dan lebih kuat dari mereka. Namun jangan takut, karena Tuhan yang Maha Kuasa berjalan di depan mereka. Dengan artian, Tuhanlah yang akan menjamin dan memberi kepastian atas kemenangan bagi umatnya. Namun yang perlu mereka ketahui bahwa Allah memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka bangsa Israel, bukan karena kebaikan bangsa itu sehingga mendorong Allah memberikannya kepada mereka. Bukan juga sebagai hadiah bagi mereka atas kesetiaan mereka pada masa lalu, melainkan karena pertama, karena Allah hendak melaksanakan penetapannya. Penetapannya apa? Untuk membinasakan orang-orang Enak. Oleh karena itu di ayat 4 mengatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka. Bangsa Kanaan dibinasakan oleh Tuhan karena kejahatan yang mereka lakukan. Di mana pada saat itu pola ibadat mereka yang penuh dengan kenajisan, adat istiadat mereka yang sangat bengis, dan berbagai kejahatan lainnya, sehingga pada akhirnya Allah memutuskan bahwa mereka harus dimusnahkan. Jadi penaklukan Israel atas bangsa Kanaan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh Allah. Hal ini pun juga diingatkan kepada bangsa Israel. Sebagaimana bangsa-bangsa kafir diusir dari tanah Kanaan karena kefasikannya, demikianlah juga Israel dapat diusir kalau menyimpang dari syarat-syarat perjanjian. Kemudian hal yang kedua, karena
Allah ingin menepati janjinya. Tanah Kanaan menjadi milik bangsa Israel karena karunia Allah yang berlandaskan kasih dan kemurahannya. Hal ini tercermin dalam perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai nenek moyang mereka. Jadi bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena Allah ingat akan janji-janjinya. Kedua hal ini disampaikan kepada bangsa Israel sebagai peringatan bagi mereka, supaya mereka jangan sombong dengan apa yang telah mereka dapatkan pada saat itu. Karena segala sesuatu yang mereka dapatkan itu hanya berasal dari Allah, bukan karena seolah-olah hasil usaha mereka sendiri. Hal ini juga mau mengingatkan bangsa Israel, jika mereka hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan damai sejahtera yang telah dijanjikan Tuhan akan mereka dapatkan. Namun, jika mereka mencari kehidupan damai sejahtera di luar Tuhan, mungkin mereka akan mendapatkannya, tetapi itu hanya bersifat sementara. Selanjutnya mereka akan mendapatkan kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Pertama, hidup bersama Allah, kita akan memperoleh damai sejahtera yang kekal, dengan artian damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan atau hilang di telan waktu. Karena dari dulu hingga sampai saat ini, Tuhan tidak pernah ingkar dengan janji-janjinya. Ia setia dan teguh, seperti halnya yang Ia lakukan terhadap bangsa Israel. Demikianlah kiranya kita dapat mampu untuk tetap hidup dan mencari damai sejahtera di dalam Allah. Meskipun dalam kehidupan saat ini atau dalam masa COVID ini, kita merasa pergumulan hidup kita semakin hari semakin bertambah dan tetap terus berkelanjutan. Namun, ketika kita tetap setia dengan teguh dalam iman kita dan berjalan bersama Tuhan, maka anugerah Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya ketika bangsa Israel harus memasuki tanah perjanjian, kita melihat ada berbagai hal diperhadapkan kepada mereka. Bahkan ketika mereka sebentar lagi akan sampai di tanah perjanjian itu, ternyata mereka harus menghadapi dan melewati tantangan yang tidak mudah bagi mereka, di mana mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika mereka telah menyeberangi sungai Yordan, ada suku bangsa yang besar dan kuat telah menanti mereka untuk dimusnahkan. Namun ketika mereka dengan tekun, setia, serta teguh dalam iman mereka bersama Allah, maka segala tantangan dan pergumulan mereka akan terselesaikan. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang bisa kita dapatkan ialah ketika kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, ingatlah untuk tetap rendah hati. Jangan sombong atau sampai memegahkan diri dan melupakan bahwa segala sesuatu yang kita rasakan dan dapatkan itu asalnya dari Tuhan. Terkadang kita manusia seperti itu. Kita juga ketika kita berhasil mengerjakan sesuatu, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, lalu mendapatkan pujian, sadar atau tidak sadar, terkadang kalimat yang sering keluar dari mulut kita, misalnya, siapa dulu dong? Gue gitu loh. Ya iyalah, aku kan yang kerja jadi bisa. Atau siapa dulu dong? Sile Asi. Atau jelas dong, siapa dulu yang kerja kan sambil menunjukkan diri sendiri. Tanpa kita sadari, semestinya yang paling pertama keluar dari mulut kita ialah pujian kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita, sehingga kita dapat memperoleh keberhasilan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan dapat boleh berhasil dan sukses. Oleh karena itu, ketika kita memperoleh keberhasilan, hendaknya yang keluar dari mulut kita ialah puji Tuhan. Karena Tuhan saya dapat melakukannya. Karena Tuhan Siliasi dapat sukses mengerjakan
proyek tersebut, dan kalimat-kalimat lainnya yang memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan, kedua poin hal ini mau mengingatkan kita untuk jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kita untuk hidup meninggalkan Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Amin.